Pernahkah kamu ke tempat cucian mobil? Jika kamu pergi ke tempat cucian mobil, kamu akan menemukan pompa hidrolik mampu mengangkat mobil yang sangat berat. Tahukah kamu bagaimana prinsip kerja alat tersebut sehingga mampu mengangkat mobil yang sangat berat tersebut? Tahukah kamu bahwa pompa hidrolik tersebut memanfaatkan prinsip tekanan zat cair atau tekanan gas untuk mengangkat mobil? Agar mengetahuinya lebih dalam, ayo simak video berikut ini. Halo teman-teman semua, Tabik pun. Perkenalkan, nama saya Lucia Widewas Nugrahani, biasa dipanggil Lucia, dari kelas 11 MIPA 1. Teman-teman, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kabarnya baik, selalu dalam lindungan Tuhan dan dalam keadaan yang sehat ya. Teman-teman sudah tahu belum apa yang akan kita pelajari sekarang ini? Dari video ilustrasi di awal, pasti sudah terpikirkan dong kita akan belajar apa? Hari ini kita akan belajar mengenai tekanan dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Berikut tampilan KD-KD yang akan kita pelajari sekarang. Sebelum kita mulai video pembelajaran ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari teman-teman kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pada saat musim hujan, kamu sering menjumpai jalanan yang berlumpur akibat terguyur hujan, sehingga kita lebih sulit untuk melintasi jalanan tersebut. Jika kamu hendak melewati jalan yang berlumpur, sepatu manakah yang akan kamu gunakan? Sepatu boot atau sepatu hak tinggi? Agar kamu dapat melewati jalan yang berlumpur dengan mudah, sebaiknya kamu menggunakan sepatu boot. Dengan menggunakan sepatu boot, kamu akan mudah melewati jalanan yang berlumpur dan tidak mudah terjebak masuk ke dalam lumpur. Sepatu boot memiliki permukaan pijakan lebih luas dibandingkan dengan sepatu hak tinggi. Sepatu yang memiliki permukaan pijakan lebih luas tidak mudah terjebak masuk ke dalam lumpur. Fenomena tersebut juga terdapat pada tempat hidup angsa dan ayam dapat dengan mudah mencari makan di tempat yang berlumpur, misalnya di sawah, sedangkan ayam kesulitan untuk mencari makan di tempat tersebut. Struktur dari kaki angsa memiliki selaput pada kakinya, sedangkan ayam tidak memiliki. Permukaan pijakan yang luas menyebabkan tekanan yang dihasilkan oleh kaki terhadap lumpur semakin kecil, sehingga angsa tidak mudah terperosok masuk ke dalam lumpur. Maha besar Tuhan yang telah merancang struktur kaki angsa yang dilengkapi selaput sehingga angsa dapat mencari makan di tempat yang berlumpur. Masih banyak fenomena di alam terkait tekanan yang menarik untuk dipelajari. Ayo kita pelajari dengan lebih semangat. Lanjut kepada subbab materi kita yang pertama, yaitu tekanan zat. Sebelum kita belajar lebih jauh, kita harus tahu dulu apa sih pengertian tekanan. Tekanan adalah gaya yang bekerja pada suatu bidang tiap satuan luas bidang tersebut. Gaya dapat mengubah bentuk, arah, dan kecepatan benda. Sekarang kamu tahu, tekanan sangat berhubungan dengan gaya dan luas permukaan benda. Selanjutnya yaitu tekanan zat ini ada 3, yaitu yang pertama tekanan zat padat. Ada beberapa faktor yang memengaruhi besarnya tekanan dan hubungan antara tekanan dan luas permukaan dengan gaya. Tekanan pada zat padat mempelajari bagaimana hubungan antara tekanan dengan luas permukaan dan gaya. Konsep tekanan sama dengan penyebaran gaya pada luas suatu permukaan. Sehingga apabila gaya yang diberikan pada suatu benda atau disimbolkan dengan F semakin besar, maka tekanan yang dihasilkan akan semakin besar. Sebaliknya, semakin luas permukaan suatu benda, tekanan yang dihasilkan semakin kecil. Secara matematis, besaran tekanan dapat dituliskan dalam persamaan sebagai berikut. P sama dengan F dibagi dengan A. Dengan P yang menunjukkan tekanan, yang disebut juga satuan Pascal, dan F sama dengan gaya, A sama dengan luas bidang. Setelah mengetahui bahwa besar tekanan dipengaruhi oleh besarnya gaya dan luas bidang, sekarang kamu dapat memahami alasan angsa lebih mudah mencari makanan di tempat yang berlumpur daripada ayam. Yang kedua ada tekanan zat cair.
Air merupakan contoh fluida. Fluida adalah zat yang dapat mengalir. Zat cair memiliki massa sehingga memiliki berat, dan pada saat berada di suatu tempat yang memiliki luas tertentu dapat menghasilkan tekanan. Dari tekanan zat cair ini kita belajar lagi beberapa, yaitu yang pertama tekanan hidrostatis. Pernahkah kamu menyelam ke dalam laut untuk melihat biota bawah laut? Perhatikan gambar di sebelah ini. Ketika kamu menyelam, bagaimanakah kondisi telinga yang kamu rasakan? Apakah telingamu terasa tertekan? Semakin dalam kamu menyelam, kamu akan merasakan tekanan yang lebih besar. Kedalaman zat cair dan massa jenis zat cair memengaruhi tekanan yang dihasilkan oleh zat cair atau disebut dengan tekanan hidrostatis. Semakin dalam zat cair, semakin besar tekanan yang dihasilkan. Semakin besar massa jenis zat cair, semakin besar pula tekanan yang dihasilkan. Pada bagian sebelumnya, kamu sudah memahami bahwa tekanan merupakan besarnya gaya persatuan luas permukaan tempat gaya itu bekerja. Secara matematis dirumuskan sebagai P sama dengan F bagi A. Pada zat cair, gaya atau F disebabkan oleh berat zat cair atau W yang berada di atas benda. Sehingga P sama dengan W dibagi A karena berat W sama dengan M kali G, M sama dengan Rho kali V, V sama dengan H kali A, maka dapat dirumuskan bahwa P sama dengan Rho kali G kali H kali A dibagi A, atau P sama dengan Rho kali G kali H. Dengan P sama dengan tekanan, M sama dengan massa benda, Rho sama dengan massa jenis zat cair, G sama dengan percepatan gravitasi, H sama dengan tinggi zat cair, dan V sama dengan volume. Tekanan hidrostatis ini penting untuk diperhatikan dalam merancang berbagai struktur bangunan dalam penampungan air. Misalnya pembangunan bendungan untuk membangkit listrik tenaga air atau PLTA. Selain PLTA, para arsitek kapal selam juga memperhitungkan tekanan hidrostatis air laut, sehingga kapal selam mampu menyelam ke dasar laut dengan kedalaman ratusan meter tanpa mengalami kebocoran atau kerusakan akibat tekanan hidrostatis. Apakah kamu mengetahui bahwa manusia hanya mampu menyelam hingga kedalaman kurang lebih 20 meter? Hal ini dikarenakan paru-paru manusia tidak dapat menahan tekanan yang besar atau lebih dari 240.000 Pascal. Yang kedua, ada hukum Archimedes. Tahukah kamu dalam merancang kapal selam harus memperhatikan tekanan hidrostatis air laut? Hal ini menjadi pertimbangan dalam merancang struktur dan pemilihan bahan untuk membuat kapal selam. Salah satu bahan yang tahan terhadap tekanan hidrostatis air laut yang sangat besar adalah baja. Tahukah kamu bahwa baja merupakan logam yang utamanya terbuat dari campuran besi dan karbon? Dengan demikian, baja memiliki massa jenis yang lebih besar daripada massa jenis air laut. Coba kamu pikirkan mengapa kapal selam maupun kapal laut lainnya yang terbuat dari baja tidak tenggelam, padahal massa jenis baja jauh lebih besar daripada massa jenis air laut. Kamu dapat mengetahui bahwa ketika suatu benda dimasukkan ke dalam air, beratnya seolah-olah berkurang. Peristiwa ini bukan berarti ada massa benda yang hilang. Berat benda berkurang saat dimasukkan ke dalam air disebabkan oleh adanya gaya apung atau FA yang mendorong benda ke atas atau berlawanan dengan arah berat benda. Perhatikan gambar di sebelah. Secara matematis dapat dituliskan FA sama dengan WBU dikurang WBA, sehingga WBA sama dengan WBU dikurang FA. Dengan FA sama dengan gaya apung, WBA sama dengan berat benda di air, WBU sama dengan berat benda di udara. Fenomena ini dipelajari oleh Archimedes yang hasilnya kemudian dinyatakan sebagai hukum Archimedes sebagai berikut. Jika benda dicelupkan ke dalam zat cair, maka benda itu akan mendapat gaya ke atas yang sama besar dengan berat zat cair yang didesak oleh benda tersebut. Menurut Archimedes, benda menjadi lebih ringan bila diukur dalam air daripada di udara, karena di dalam air benda mendapat gaya ke atas. Ketika di udara, benda memiliki berat mendekati yang sesungguhnya, karena berat zat cair yang didesak atau dipindahkan benda adalah WCP sama dengan MCP kali G dan MCP sama dengan PCP kali VCP. Sehingga berat air yang didesak oleh benda adalah WCP sama dengan PC kali G kali VC. Berarti menurut hukum Archimedes, besar gaya ke atas adalah FA sama dengan PC kali G kali VCP. Dengan FA sama dengan gaya apung, P sama dengan massa jenis zat, G sama dengan percepatan gravitasi, dan VCP sama dengan volume zat cair yang dipindahkan. Hukum Archimedes tersebut digunakan sebagai dasar pembuatan kapal laut atau kapal selam. Suatu benda dapat terapung atau tenggelam tergantung pada besarnya gaya berat atau W dan gaya apung atau FA. Jika gaya apung maksimum lebih besar daripada gaya berat, maka benda akan terapung. Sebaliknya, jika gaya apung maksimum lebih kecil daripada gaya berat, maka benda akan tenggelam.
Jika gaya apung maksimum sama dengan berat benda, maka benda akan melayang. Gaya apung maksimum adalah gaya apung jika seluruh benda berada di bawah permukaan zat cair. Hampir semua logam memiliki massa jenis atau kerapatan yang lebih besar dari air. Tentu kamu berpikir bahwa semua logam akan tenggelam dalam air. Mengapa kapal laut yang terbuat dari logam tidak tenggelam? Kapal laut dapat terapung karena pada saat diletakkan secara tegak di lautan, kapal laut dapat memindahkan air laut dalam jumlah yang cukup besar, sehingga kapal laut mendapatkan gaya ke atas yang sama besar dengan berat kapal laut. Bagaimana dengan kapal selam? Bagaimana kapal selam dapat terapung, melayang, dan tenggelam dalam air laut? Pada prinsipnya, kapal selam dapat memiliki kemampuan tersebut karena berat kapal selam dapat diperbesar dengan cara memasukkan air ke dalam badan kapal dan dapat diperkecil dengan cara mengeluarkan air dari badan kapal. Ketika kapal selam akan tenggelam, air laut dimasukkan ke dalam menampung dalam badan kapal. Berat total dari kapal selam menjadi lebih besar daripada gaya ke atas sehingga kapal selam dapat tenggelam. Agar tidak terus tenggelam, pada kedalaman tertentu air dalam badan kapal selam dikeluarkan kembali dari penampung, sehingga berat total dari kapal selam sama dengan gaya ke atas. Hal ini menyebabkan kapal selam melayang dalam air. Saat kapal selam akan mengapung, air dari penampungan pada badan kapal dikeluarkan, sehingga volume total dari kapal selam menjadi lebih kecil daripada gaya ke atas, sehingga kapal selam dapat mengapung. Yang ketiga ada hukum Pascal. Mobil yang dicuci di tempat penyucian kendaraan biasa diangkat dengan menggunakan alat pengangkat yang disebut pompa hidrolik. Tujuannya agar membantu proses pencucian mobil menjangkau semua bagian mobil yang akan dibersihkan. Bagaimana alat pengangkat tersebut dapat mengangkat mobil yang sangat berat, padahal di dalam pompa hidrolik tersebut hanya berisi udara atau dapat berupa minyak? Agar mengetahuinya, ayo kita pelajari. Simak berikut. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan besar yang sama. Hal ini merupakan bunyi dari hukum Pascal. Coba perhatikan gambar di sebelah ini, yang merupakan penerapan hukum Pascal pada pompa hidrolik. Jika pada penampang dengan luas A1 diberi gaya dorong F1, maka akan dihasilkan tekanan P dapat dirumuskan P sama dengan F1 dibagi A1. Menurut hukum Pascal, tekanan P tersebut diteruskan ke segala arah dengan sama besar, termasuk ke luas penampang A2. Pada penampang A2 muncul gaya angkat F2 dengan tekanan P sama dengan F2 dibagi A2. Secara matematis, diperoleh persamaan pada dongkrak hidrolik sebagai berikut. F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Dengan P tunjukkan sebagai tekanan, F1 dan F2 sebagai gaya yang diberikan, dan A1 dan A2 sebagai luas penampang. Tekanan zat yang terakhir adalah tekanan gas atau udara. Pada bagian sebelumnya, kamu telah mempelajari bahwa zat padat dan zat cair memiliki tekanan. Bagaimana dengan gas atau udara? Apakah gas atau udara juga memiliki tekanan? Ketika gelas yang berisi air dibalik, ternyata kertas HVS dapat menahan air di dalam gelas. Hal ini terjadi karena HVS mendapatkan tekanan dari udara luar yang lebih besar daripada tekanan air dalam gelas. Perhatikan gambar berikut. Bagaimanakah tekanan udara yang terjadi pada air lumenyer yang ditutup dengan balon karet? Ketika air dalam air lumenyer yang ditutup dengan balon karet dipanaskan akan membuat balon karet mengembang. Hal ini terjadi karena partikel gas dalam air lumenyer menerima kalor dari pemanasan. Akibatnya gerakan partikel gas dalam air lumenyer semakin cepat dan terjadilah pembuayan sehingga tekanannya menjadi besar. Tekanan di dalam air lumenyer ini diteruskan sama besar menuju balon karet sehingga tekanan di dalam balon karet lebih besar daripada tekanan gas di luar balon karet yang mengakibatkan balon karet mengembang. Perhatikan gambar berikut. Ketika air lumenyer yang berisi air panas yang telah ditutup rapat dengan balon karet dimasukkan ke dalam air dingin, balon karet diletakkan ke dalam air lumenyer. Hal ini disebabkan karena kalor pada partikel gas dalam air lumenyer dirembatkan menuju air dingin. Pergerakan partikel gas semakin lambat dan terjadilah penyusutan. Penyusutan ini menyebabkan tekanan gas dalam air lumenyer semakin rendah dari tekanan gas di luar. Akibatnya balon karet masuk ke dalam air lumenyer karena tekanan gas dari luar. Prinsip tekanan gas juga dimanfaatkan untuk mengembangkan balon udara. Balon udara dapat terbang karena massa jenis total dari balon udara lebih rendah daripada massa jenis udara di sekitarnya. Massa jenis balon udara tersebut dikendalikan oleh perubahan temperatur pada udara dalam balon.
Seorang pilot mengontrol temperatur udara dalam balon dengan menggunakan pembakar yang ada di bawah lubang balon. Ketika bara api dari pembakar memanaskan udara dalam balon, berat balon menjadi lebih kecil dan gaya ke atas sehingga balon akan bergerak ke atas. Ingat, udara panas lebih ringan dari udara dingin. Jika ingin turun, maka pemanasan udara dalam balon dikurangi atau dihentikan sehingga suhu udara dalam balon menurun. Gaya ke atas pada balon adalah sama dengan berat udara dingin yang dipindahkan oleh balon tersebut. Ingatlah kembali hukum Archimedes. Pada subbab materi selanjutnya kita akan mempelajari aplikasi konsep tekanan zat pada makhluk hidup. Apakah konsep tekanan zat yang telah kamu pelajari juga terdapat pada makhluk hidup? Konsep tekanan zat juga terdapat pada makhluk hidup. Misalnya pada mekanisme pengangkutan air dan nutrisi pada tumbuhan, tekanan darah manusia, dan tekanan gas pada proses pernapasan. Kalau penasaran bukan? Ayo kita pelajari dengan seksama. Yang pertama ada pengangkutan air pada tumbuhan. Masih ingatkah kamu susunan jaringan pada akar mulai dari jaringan terluar hingga terdalam? Jaringan-jaringan itulah yang akan dilalui oleh air sehingga masuk ke dalam tumbuhan. Jalur pengangkutan air ketika masuk ke dalam akar, pertama-tama air diserap oleh rambut-rambut akar, kemudian air masuk ke sel epidermis, kemudian melalui proses secara osmosis. Selanjutnya air akan melalui korteks, dari korteks air kemudian melalui endodermis dan perisikl. Selanjutnya air masuk ke jaringan silam yang berada di akar. Setelah tiba di silam akar, air akan bergerak ke silam batang dan ke silam daun. Tumbuhan tidak mempunyai mekanisme pemompaan cairan seperti pada jantung manusia. Lalu bagaimanakah air dapat naik dari akar ke bagian tumbuhan lain yang lebih tinggi? Perhatikan gambar tentang pergerakan air dari akar menuju daun. Air dapat diangkut naik dari akar ke bagian tumbuhan yang lebih tinggi dan diedarkan ke seluruh tubuh tumbuhan karena adanya daya kapilaritas batang. Sifat ini seperti yang terdapat pada pipa kapiler. Pipa kapiler memiliki bentuk yang hampir menyerupai sedotan, akan tetapi diameternya sangat kecil. Apabila salah satu ujung pipa kapiler dimasukkan ke dalam air yang berada pada pipa tersebut akan lebih tinggi daripada air yang berada di sekitar pipa kapiler. Begitu pula pada batang tanaman. Air yang berada pada batang tanaman akan lebih tinggi apabila dibandingkan dengan air yang berada pada tanah. Daya kapilaritas batang dipengaruhi oleh adanya gaya kohesi dan adesi. Kohesi merupakan kecerundungan suatu molekul untuk dapat berikatan dengan molekul lain yang sejenis. Adesi adalah kecerundungan suatu molekul untuk dapat berikatan dengan molekul lain yang tidak sejenis. Melalui gaya adesi, molekul air membentuk ikatan yang lemah dengan dinding pembuluh. Melalui gaya kohesi akan terjadi ikatan antara satu molekul air dengan molekul air lainnya. Hal ini akan menyebabkan terjadinya tarik-menarik antara molekul air yang satu dengan molekul air lainnya di sepanjang pembuluh silam. Selain disebabkan oleh gaya kohesi dan adesi, naiknya air ke daun disebabkan oleh penggunaan air di bagian daun atau yang disebut dengan daya isap daun. Air dimanfaatkan oleh tumbuhan dalam proses fotosintesis. Pada daun, air juga mengalami penguapan. Penguapan air oleh daun disebut transpirasi. Penggunaan air oleh bagian daun akan menyebabkan terjadinya tarikan terhadap air yang berada pada bagian silam, sehingga air yang ada pada akar dapat naik ke daun. Yang kedua, ada pengangkutan nutrisi pada tumbuhan. Semua bagian tumbuhan yaitu akar, batang, daun, dan bagian lainnya memerlukan nutrisi. Agar kebutuhan nutrisi di setiap bagian tumbuhan terpenuhi, maka dibutuhkan suatu proses pengangkutan nutrisi hasil fotosintesis berupa gula dan asam amino ke seluruh tubuh tumbuhan. Pengangkutan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan terjadi melalui pembuluh floem. Pengangkutan zat-zat hasil fotosintesis dimulai dari sumbernya yaitu daun atau daerah yang memiliki konsentrasi gula tinggi ke bagian tanaman lain yang dituju daerah yang memiliki konsentrasi gula rendah dengan dibantu oleh sirkulasi air yang mengalir melalui pembuluh silam dan floem. Lalu yang ketiga ada tekanan darah pada sistem peredaran darah manusia. Tekanan yang terdapat pada pembuluh darah memiliki prinsip kerja seperti hukum Pascal. Hal ini karena tekanan pada pembuluh darah merupakan tekanan yang berada pada ruang tertutup. Pada saat jantung memompa darah, darah akan mendapatkan dorongan sehingga mengalir melalui pembuluh darah. Saat mengalir dalam pembuluh darah, darah memberikan dorongan pada dinding pembuluh darah yang disebut dengan tekanan darah. Agar tekanan darah tetap terjaga, maka pembuluh darah harus terisi penuh oleh darah. Bila terjadi kehilangan darah akibat kecelakaan atau penyakit, tekanan darah dapat hilang, sehingga darah tidak dapat mengalir menuju sel-sel di seluruh tubuh. Akibatnya, sel-sel tubuh akan mati karena tidak mendapatkan pasokan oksigen dan nutrisi. Tekanan darah diukur dengan menggunakan sebuah alat yang bernama sphygmomanometer, atau pula yang menyebutnya dengan tensimeter seperti yang terdapat pada gambar di sebelah sini.
Tekanan darah diukur di dalam pembuluh nadi atau arteri besar yang biasanya dilakukan di tengah bagian lengan atas. Coba perhatikan gambar berikut. Tekanan darah yang normal berkisar antara 120 atau 80 mmHg. Angka pertama menunjukkan tekanan saat bilik berkontraksi dan darah terdorong keluar dari bilik jantung melalui pembuluh arteri disebut angka sistol. Angka kedua, yaitu yang lebih rendah, adalah hasil pengukuran tekanan saat bilik relaksasi dan darah masuk menuju bilik jantung. Tepat sebelum bilik-bilik ini berkontraksi lagi disebut angka diastol. Pada proses pengukuran tekanan darah juga berlaku hukum Pascal. Masih ingatkah kamu pernyataan hukum Pascal? Menurut Pascal, tekanan yang diberikan kepada zat cair dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan besar yang sama. Dengan demikian, tekanan darah yang berada pada bagian aorta akan sama dengan tekanan yang ada pada arteri atau pembuluh nadi yang ada di lengan atas atau di bagian tubuh yang lainnya. Selanjutnya, contoh soal yang pertama. Jika massa jenis air 1000 kg per meter kubik dan percepatan gravitasi yang bekerja adalah 10 meter per second kuadrat, maka hitunglah besar tekanan hidrostatis di titik X. Pembahasannya adalah sebagai berikut. Rho sama dengan 1000 kg per meter kubik, gravitasi sama dengan 10 meter per second kuadrat, dan kedalamannya sama dengan 140 cm dikurang 60 cm sama dengan 80 cm dan diubah menjadi meter menjadi 0,8 meter. Karena kedalamannya dihitung dari permukaan air sampai titik X. Ditanya adalah tekanan hidrostatisnya. Jawab, seperti pada rumus sebelumnya yang kita pelajari, P sama dengan Rho kali G kali H, sama dengan 1000 kg per meter kubik dikali 10 meter per second kuadrat dikali 0,8 meter sama dengan 8000 Pascal. Lanjut contoh soal yang kedua. Mesin hidrolik pengangkat mobil pada gambar di bawah memiliki pengisap masing-masing dengan luas A1 5 cm persegi dan A2 2000 cm persegi. Berat mobil yang akan diangkat adalah sebesar 25.000 Newton. Berapa besar gaya F1 yang harus diberikan pada pengisap kecil? Cara menjawabnya adalah seperti rumus sebelumnya yang kita sudah bahas. F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Jadi F1 sama dengan A1 per A2 dikali F2. F1 sama dengan 5 cm persegi per 2000 cm persegi dikali 25.000 Newton. Hasilnya adalah 62,5 Newton. Jadi besar gaya F1 yang harus diberikan pada pengisap kecil adalah sebesar 62,5 Newton. Contoh soal yang ketiga adalah konsep tekanan sama dengan penyebaran gaya atau F pada luas suatu permukaan atau A, sehingga semakin luas permukaan suatu benda maka tekanan yang dihasilkan akan semakin kecil. Sebaliknya, tekanan yang dihasilkan semakin besar apabila jawabannya adalah B, luas permukaannya diperkecil. Wah, dari banyak beberapa contoh penerapan dan proses tekanan zat yang terjadi, tanpa kita sadari itu semua menunjukkan bahwa ternyata fisika sangat dekat ya dengan kehidupan kita. Nah, teman-teman, sekarang manfaatkan waktu ini untuk sesi pertanyaan dan berdiskusi bersama sebagai ajang untuk melatih kemampuan berpikir kritis kalian. Silahkan pause video ini untuk memulai diskusi. Cukup sampai di sini ya teman-teman pembelajaran kita tentang tekanan zat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa belajar dan banyak baca bukunya ya. Saya akhiri video ini, mohon maaf bila ada salah kata yang kurang berkenan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga dengan adanya video ini dapat berguna untuk kehidupan kita semua. Tetap semangat dan pantang menyerah. Terima kasih.